Tombol subscribe dipencet boleh dong, biar makin semangat nih bikin kontennya. Halo Pops, balik lagi bersama aku Pop Heartman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Drop. Film ini menampilkan Megan Fay sebagai Violet Gates, seorang ibu tunggal yang memutuskan untuk kembali berkencan setelah bertahun-tahun menjanda. Ia bertemu dengan Henry Campbell yang diperankan oleh Brandon Scalar, seorang fotografer tampan di resto mewah bernama Pellet. Sepertinya film yang normal ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di awal film kita langsung disuguhkan dengan adegan seorang wanita yang delosoran di lantai. Bukan suster ngesot, ini bukan film Indo. Mukanya berlumuran darah, disusul dengan seorang pria yang turun dari lantai atas. Pria itu membawa pistol, memberikannya ke wanita itu dan memintanya untuk menembaknya. Belum sempat menekan pelatuknya, scene langsung berpindah. Wanita ini bernama Violet Gates sedang melakukan video call bersama seseorang di PC-nya. Pekerjaan Violet merupakan seorang terapis, baik online bisa juga bertatap muka. Kliennya sekarang seorang wanita dengan kasus pelecehan, dikagetkan oleh orang asing yang akan memeriksa meteran. Barangkali penting jadi ku ceritain aja. Violet sudah mempunyai anak bernama Toby yang tinggal bersamanya, sedangkan suaminya, halah biasa orang luar mah suka gitu. Malam harinya Violet kedatangan tamu, adiknya yang bernama Jane Gates. Malam ini Violet akan bertemu dengan pria yang sudah dikenalnya selama 3 bulan. Itu merupakan saran dari adiknya, mengingat Blake mantan suaminya yang mencampakkannya. Walaupun awalnya merasa tidak yakin karena sudah terlalu lama tidak berbelanja dan mengeluh tentang bajunya yang sedikit. Cewek mah gitu semua ya, ternyata ngeluh baju dikit padahal banyak. Well, you're gonna be glad you're wearing this. Dengan pakaian yang dipilihkan oleh adiknya, Violet pun pergi dengan menitipkan anaknya Toby untuk dijaga oleh Jen. Hey, yes, ma'am. Have fun. I love you both. Bye. Di sebuah restoran yang sangat megah, sumpah aku kira awalnya hotel. Sedikit keraguan dari diri Violet untuk takut berkencan kembali, ketambah melihat orang pacaran di depan lift yang akan bertemu dengannya bernama Henry. Karena dia sedikit telat meminta Violet untuk menunggunya di bar terlebih dahulu. Setelah menyusuri lorong yang gelap sampailah ke bar, tidak terlihat buruk, tidak seburuk yang dia takutkan. Walaupun nabrak pria, Violet duduk untuk memesan anggur sembari menunggu Henry datang. Meminta dibuatkan minuman kepada bartender Kara. Memuji pakaian Violet yang terlihat sangat cantik. Seorang pria parubaya bernama Richard, seorang kencan buta yang mengira Violet adalah partner kencannya. Walaupun sudah tidak zamannya, namun untuk dirinya yang terlalu tua dan sendirian di Chicago, itu masih sangat berguna. Phil, seseorang yang menabraknya barusan, duduk di sampingnya menawari musik. Namun Kara yang mengenalnya meminta Phil untuk tidak mengganggunya karena Violet sedang menunggu teman kencannya. Phil merupakan pianis baru di resto ini yang terkenal narsis. Setelah menunggu lama, Richard pun bertemu dengan teman kencan butanya, Diane. Terlihat raut wajah Richard yang bahagia, namun Diane terlihat kecewa. Ketika membuka HP-nya, Violet mendapatkan pesan dari AirDrop, di mana menampilkan sebuah pesan bertuliskan ingin bersenang-senang, tolak atau terima. Walaupun Violet sudah menolaknya, pop-up itu masih muncul lagi. Henry datang dengan pakaian stylishnya, meminta maaf karena datang terlambat. Lalu segera duduk di meja yang sudah dia pesan. Ya namanya juga kencan pertama, pastinya sangat canggung. Minus 1 topik mereka, lupa pula. I can't believe we're actually doing this. Yeah. I didn't know if you'd ever agree to meet. Matt, seorang pelayan resto ini, sangat antusias dengan piket pertamanya di sini. Ketambah lagi melihat pasangan yang juga sedang mengadakan kencan pertama mereka.
Henry pun memutuskan untuk memesan minum sama seperti Violet. AirDrop, aplikasi di iPhone, masih mengirimkan pesan aneh kepada Violet. Menceritakannya kepada Henry, sebelumnya sudah mendapati 2 dan sekarang menjadi 3. Violet mencurigai seseorang di bar ini sengaja mengirimnya secara misterius. Setelah mencoba menganalisa semua orang-orang di bar, Henry berasumsi mungkin ulah dari sekelompok remaja SMA yang hanya iseng saja. DigiDrop itu masih terus-menerus memberikan pesan kepada Violet. Bahkan sekarang dia tahu namanya. Jadi DigiDrop itu semacam pesan people nearby. Jadi kamu bisa mengirim pesan kepada orang yang berada di jarak DigiDrop. Namun jaraknya harus tidak lebih dari 50 kaki. Ingin memecahkan misteri ini, Henry mengambil HP-nya untuk mengukur jarak dan berkeliling mencari sang pelaku. Henry kembali setelah mengecek dengan alat ukur, jangkauan yang paling dekat hanya di bar saja, selebihnya tidak terjangkau. Jadi kemungkinan orang yang mengirimnya berada di dalam bar bersama mereka. Merasa terganggu dengan pesan DigiDrop, Violet pun menerima permintaan pesan dari orang asing tersebut. Di dalam pesannya meminta Violet untuk mengecek CCTV-nya. Violet pun mengecek CCTV dan melihat seseorang bertopeng hitam membawa senjata yang tengah berdiri di dalam rumahnya. Pria itu juga memintanya untuk tutup mulut. Violet pergi meninggalkan Henry. Pulang ke rumah akan menelpon 911. Namun HP-nya juga sudah dihack. Jika Violet menelpon polisi atau meninggalkan resto, maka anaknya tidak akan selamat. Bahkan ketika di dalam kamar mandi, pria tersebut mengetahui gerak-gerik dari Violet. Sepertinya seluruh resto sudah dipantau CCTV dan terdapat mic di setiap sudutnya. Violet pun memutuskan untuk balik kepada Henry, masih menuruti apa pria itu minta, untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, karena bahkan tempat makan di mejanya terdapat alat rekam. Mengatakan kepada Henry bahwa ini pertama kalinya dia meninggalkan putranya. Itu yang membuat dirinya sedikit panik. Di sela-sela obrolan, Violet menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Pria itu menjawab dia bisa jadi siapa saja yang berada di dalam klub ini. Yang membuat kesimpulan bahwa memang benar adanya pria itu memang berada di dalam klub dan yang berada di rumahnya adalah partnernya. Violet meminta agar mereka berpindah tempat duduk karena dekat dengan jendela, membuat dirinya takut akan ketinggian. Henry memanggil Matt untuk bertanya apakah dirinya bisa tukar tempat duduk. Setelah Matt rundingan dengan resepsionis, mereka bisa berpindah, namun dengan cepat pria itu mengirimkan teks lagi. Jika dia tidak kembali ke meja semula, maka anaknya akan meninggoy. Semenit lagi. Bahkan sang resepsionisnya heran karena ditelepon Henry lah yang memesan khusus meja di dekat kaca. Namun yang anehnya adalah Henry saja bahkan tidak memesan pesan meja sama sekali. Orang datangnya saja sudah telat. Mungkin sang pria misterius itulah yang memesannya meja khusus tersebut. We took someone's table, we took the reservation, and they're pissed. Jadi alasan sang pria itu melakukan semua ini karena ingin Violet mengambil memori dari kamera yang Henry punya. Mungkin di dalamnya terdapat foto yang pria itu ingin lenyapkan. Violet sengaja menyembunyikan arlojinya ke dalam tas, berpura-pura kehilangan, dan meminta Henry untuk mengecek resepsionis karena barangkali terjatuh di sekitar sana. Hal ini dilakukan agar membuat Henry meninggalkan mejanya dan bisa mengambil memori kameranya. Henry pun pergi menuju resepsionis untuk menanyakan tentang arloji. Violet pun memanfaatkan momen itu untuk mengambil kamera dari Henry dan melihat terdapat beberapa foto mutasi rekening dan jumlah yang sangat besar. Segera mengambil memorinya karena Henry sudah berjalan kembali. Pria itu meminta Violet untuk pergi ke kamar mandi untuk menghancurkan memorinya dan membuangnya ke toilet. Dikira sudah selesai, namun belum cukup sampai di situ. Pria itu meminta Violet untuk membuka kotak handuk di kamar mandi. Setelah dibuka terdapat botol kecil berisi cairan beracun untuk dimasukkan ke dalam minuman Henry. Itu akan berjalan cepat tanpa ada rasa sakit. Tentu saja itu merupakan pilihan yang sangat sulit. Dia harus memilih antara Henry dan anaknya Toby. Violet pergi ke bagian resepsionis untuk menanyakan apakah ada yang memesan meja yang sama sebelumnya. Resepsionis mengatakan Violet sudah berada di meja yang tepat dan meninggalkannya karena ada tamu yang datang.
Violet memanfaatkan hal tersebut mengambil ponsel resepsionis untuk memanggil 911. Namun sayangnya aksesnya tidak bisa dan koneksi teleponnya tidak bisa juga. Lantas membuka website tentang kekerasan kota, menceritakannya melalui live chat. Namun sayangnya pria tersebut mengetahui hal tersebut juga melalui CCTV yang berada di belakangnya. Dengan melihat CCTV, Violet berasumsi bahwa Phil, seorang pria yang menghampirinya ketika menunggu Henry, merupakan sosok dari pria misterius tersebut dan menghampirinya. Hanya say hi dan tidak langsung menyerangnya, tapi Violet harus segera kembali karena Henry memperhatikannya. Right. Sorry. Henry yang peka meminta Bill kepada Matt karena tentu saja Toby membutuhkan ibunya untuk saat ini. Tapi Violet meminta untuk jangan pergi untuk sekarang. Awalnya menolak karena merasa ini kencan pertama yang sangat buruk, sudah berdiri dan ingin pergi. Violet menahan Henry dan menciumnya, meminta agar tetap di sini dan duduk bersama. Di saat yang bersamaan, Richard, kakek-kakek tua, harus gagal dengan kencan butanya. Mereka berdua kembali duduk bersama dan memesan 2 gelas anggur, sementara Phil yang sebagai tertuduh memainkan piano yang anaknya sukai. Ini semakin membuatnya yakin bahwa Phil lah pelakunya. Violet menuliskan sesuatu di uang menggunakan lipstik. Sumpah nggak kebaca anjir. Meminta Matt untuk menyerahkannya kepada sang pianis Phil. Phil pun menerima uang itu, tapi masih nggak dijelasin apa isi dari tulisan itu. Mencoba mencari topik, Violet menanyakan hal tentang pekerjaan dari Henry yang lebih mendalam. Henry meminta izin untuk pergi mengangkat call-nya. Masih dengan tulisan di uangnya, belum dijelaskan apa tulisan tersebut. Hanya menampilkan raut wajah Phil yang sedikit gelisah dan lesu ketika membacanya dan memainkan piano lagi bersama dengan kembalinya Henry. Matt datang bersama dengan makanan pesanannya. Ketika Violet menerima makanannya, terkejutlah dia melihat uang yang diberikan kepada Phil berada di piringnya tersebut. Itu bertuliskan jalan rumah dari Violet. Sepertinya Phil bukan sang pria. Mungkin Phil juga terlibat dalam permainan dari sang pria misterius ini. Setelah memainkan pianonya, Phil terjatuh. Henry yang sigap pun segera menghampiri untuk menolong. Pria itu memberikan pesan lagi, bertuliskan bahwa Phil bukanlah satu-satunya orang yang berada dalam masalah. Violet melihat ke dalam CCTV rumahnya, pria bertopeng yang di rumahnya memukul adiknya hingga pingsan, serta mengunci Toby di dalam kamar. Itu merupakan gertakan sang pelaku agar Violet segera menyelesaikan tugasnya, menuangkan racun pada minuman Henry. Phil sempoyongan menuju lift. Dia tidak akan selamat sampai lobi, begitu kata pria misterius. Violet memaksa Henry untuk minum lagi dan juga menawarkan diri untuk mengambil minumannya di bar. Karena melihat Matt sedang sibuk, walaupun awalnya Henry menolak. Menghampiri bar dan meminta 2 minuman. Violet akan menuangkan racunnya, namun pria itu meminta agar dirinya melakukan itu di mejanya, karena itu harus melihatnya sendiri. Setelah kembalinya Violet ke meja, Henry memberikan arlojinya. Ketika Violet berdiri, dompetnya jatuh dan arlojinya berada di sana. Henry pun kecewa karena Violet telah membohonginya. Alasan Henry memilih dirinya di dating apps adalah sebenarnya Henry sudah muak dengan aplikasi tersebut. Bahkan ingin menghapus akunnya karena merasa bahwa wanita-wanita di sana tidak menjadi dirinya sendiri. Lalu dia melihat Violet yang sangat berbeda dari wanita lain, walaupun jadi anak satu. Minuman sudah datang, 2 tequila yang kurang lengkap tanpa jeruk nipis. Karena dia melupakannya di meja bar, Henry berdiri dan mengambilkan jeruk nipis tersebut. Terdapat 1 orang misterius lagi, pria ini bernama Connor, yang sepertinya merupakan dalang dibalik pria misterius selama ini. Violet pun akhirnya menuangkan cairan racun ke gelas milik Henry. Ketika Henry akan meminum minumannya, Violet dengan sengaja menyenggol gelas yang berisi anggur, hingga membuat itu menumpahi celana Henry. Itu juga membatalkan Henry meminum racun. Henry izin ke belakang, sedangkan Violet yang marah akan menghampiri Connor. Tapi tiba-tiba seseorang wanita datang menghampiri Connor. Itu membuat Violet berpikir bahwa Connor bukanlah pelakunya. Karena sang bartender menghampiri Violet, dia berpikir kegelisahan dari Violet selama ini
karena mengira Henry merupakan teman kencan yang jahat dan mencurigakan. There. Dari informasi dari Kara, Violet mengetahui siapa pelakunya. Selama ini dalang dibalik pria misterius itu adalah Richard. Violet menghampirinya karena sudah mengetahui dirinya lah dibalik pria misterius yang mengajaknya bermain, memberikannya 2 minumannya dan duduk bersama. Ada beberapa fakta di sini. Henry merupakan informan. Telepon yang barusan itu merupakan telepon soal rapat malam ini dengan FBI untuk menyerahkan berkas-berkas fotonya. Tapi itu semua sudah dilenyapkan oleh Violet itu sendiri. Violet dijadikan kambing hitam di mana dia akan dipenjara karena telah membunuh Henry, seorang saksi dari informan. Dan tentu pesan yang dikirim selama ini tidak bisa dilacak, membuat Richard bersih dalam kasus ini karena minimnya bukti. Phil pun demikian, dia mendapatkan ancaman dari Richard bahwa anaknya dalam bahaya dan sekarang dirinya telah meninggoy di depan lift. Henry mendatangi Violet bersama Richard dan berkenalan. Violet mengenalkan Richard sebagai kawan lama, di mana Richard merupakan teman kencan pertamanya dari dating app. Meminta Henry untuk meminum minuman yang sudah berisi racun, kayaknya. Tanpa basa-basi Henry pun meminum minuman itu tanpa rasa curiga. Setelah itu meminta Henry untuk pergi duluan dan akan menceritakan semuanya nanti. Karena Henry sudah meminumnya, maka semuanya selesai. Richard menelpon rekannya bahwa misinya sudah selesai di sini. Namun inilah yang terjadi. Violet belum menuangkan racun pada minuman Henry dan menuangkannya di makanan yang dimakan oleh Richard sekarang. Itu membuat dirinya keracunan dan mengeluarkan senjata akan menembak Violet. Namun Henry datang menghadang. Sumpah ya, cukup didorong atau ditarik itu Violet selamat loh. Klub pun jadi kacau melihat seorang membawa senjata. Kara mencoba untuk membantu, tembakannya meleset dan mengenai kaca resto. Itu membuat retakan yang cukup besar. Violet melemparkan bola hoki hadiah dari Henry. Kaca pun pecah, Richard jatuh hingga meninggoy. Violet mencoba bertahan dengan bergelantungan menggunakan tirai. Dengan sisa-sisa tenaga, Henry datang membantu Violet. Henry bisa menahan lukanya sendiri, meminta Violet untuk pulang dan menolong anaknya. Dengan mobil milik Henry, Violet melaju kencang menuju rumah. Sedangkan di rumahnya, adiknya harus melawan pria bertopeng yang akan membunuh Toby. Mencoba melawan, namun adiknya harus tumbang karena satu tembakan. Kini Violet sudah berada di rumahnya. Berjalan diam-diam agar tidak terdengar. Violet mencoba untuk bergelut dengan psikopat itu. Ya tentu kalah, namanya juga wanita. Pasti kalah lawan pria. Namun pria itu berhasil ditumbangkan dengan tembakan pistol dari mobil remote-nya Toby. Segera Violet memeluk anaknya Toby, sedangkan adiknya ternyata masih hidup. Tembakannya itu hanya mengenai lengannya. Henry harus dirawat di rumah sakit dengan menyaksikan ditangkapnya wali kota karena penggelapan dana yang melibatkan banyak pejabat kota. Dan film pun selesai. Setelah melakukan kencan terburuk yang pernah mereka lakukan, Henry harus menerima jahitan atas tembakan yang mengenainya. Hubungannya dengan Violet berjalan baik dan mereka akan segera menikah. Adiknya juga dirawat di rumah sakit yang sama. Drop memanfaatkan teknologi seperti airdrop untuk menciptakan ancaman yang terasa nyata dan relevan dengan kehidupan modern. Konsep ini memberikan nuansa baru pada genre thriller dengan ancaman yang datang melalui perangkat digital yang akrab bagi penonton. Meskipun penampilan aktor utama dipuji, beberapa karakter pendukung dianggap kurang berkembang sehingga mengurangi kedalaman emosional cerita.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.